Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabri, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 2324149. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat program sederhana untuk mengolah data nilai mahasiswa menggunakan array dalam bahasa pemrograman Java. Saya di sini menggunakan aplikasi NetBeans. Terus kalau udah kayak gini, pertama-tama saya akan melakukan pembuatan project. Pembuatan project ini kita beri nama UTS Sabri struktur data. Setelah kita membuat project yang telah berhasil, kita akan klik kanan yang ada pada UTS Sabri, terus beri nama mahasiswa. Terus jadi kita kembali lagi ke UTS Sabri, kita tekan Java class, linked, kita tulis linked list mahasiswa. Terus yang terakhir kita tekan kayak tadi, bikin nama kelas main. Terus tiga-tiganya udah selesai. Kita akan ketik di sini yang pertama-tama kelas mahasiswanya dulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi di dalam kelas mahasiswa. Terdapat beberapa atribut utama, yaitu sekarang saya akan menjelaskan kegunaan kode yang saya ketik atau yang saya buat. Yang pertama ada private string name untuk menyimpan nomor induk mahasiswa atau NIM yang berfungsi sebagai identitas unik bagi setiap mahasiswa. Yang kedua ada private string nama untuk menyimpan nama lengkap mahasiswa. Dan yang ketiga ada private in nilai untuk menyimpan data nilai mahasiswa dalam bentuk array 2 dimensi. Setiap baris mewakili mata kuliah. Terus setiap kolom mewakili komponen nilai seperti tugas, UTS, dan UAS. Terus di sini ada publik mahasiswa next, merupakan pointer atau referensi ke objek mahasiswa lain. Terus bagian yang keduanya ada bagian konstruktur. Bagian konstruktur berfungsi untuk membuat objek mahasiswa baru dengan data NIM sebagai identitas mahasiswa, nama sebagai nama mahasiswa, dan nilai sebagai kumpulan nilai mahasiswa. Atribut next diinisialisasi dengan 0 karena objek baru, karena
ketika objek baru dibuat ia belum terhubung dengan mahasiswa lain. Yang ketiga ada bagian getter. Bagian getter terdapat dua metode getter, public string get name atau retronym. Kedua, public string nama atau retro nama. Metode ini digunakan untuk mengambil nilai atribut lipat name dalam nama dari luar kelas. Hal ini mengikuti prinsip enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Yang keempat, metode hitung rata-rata total. Metode ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari seluruh nilai yang ada dalam array nilai. Dan yang kelima, metode cetak nilai. Metode ini digunakan untuk menampilkan semua data mahasiswa ke layar, meliputi name dan nama mahasiswa, daftar nilai per mata kuliah, dan rata-rata nilai total. Kemudian, setiap baris menunjukkan nilai-nilai mahasiswa. Setelah semua nilai dicetak, program akan memanggil fungsi hitung rata-rata total untuk menampilkan rata-rata total. Baik, habis ini saya akan menjelaskan kode linked list mahasiswa. Yang pertama ada atribut head. Atribut ini adalah menunjuk pointer ke node pertama dalam linked list. Jika head bernilai 0, artinya daftar mahasiswa masih kosong. Terus yang kedua, metode ADD, mahasiswa MHS, menambah data mahasiswa. Metode ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru ke dalam list. Secara singkat, metode ini menambahkan mahasiswa di bagian akhir tail dari linked list. Yang ketiga, metode display, menampilkan semua data mahasiswa. Metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa dalam linked list. Tujuan metode ini adalah melihat seluruh isi dalam mahasiswa secara berurutan dari awal sampai akhir. Terus yang keempat, metode delete, string name key, menghapus data berdasarkan name. Metode ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa tertentu berdasarkan name yang dicari. Metode seperti name, string name key, mencari data mahasiswa. Metode ini digunakan untuk mencari mahasiswa tertentu berdasarkan name. Fungsi ini bermanfaat untuk melakukan pencarian cepat tanpa menampilkan semua data. Yang keenam, metode display rata-rata, menampilkan rata-rata nilai semua mahasiswa. Metode ini menampilkan daftar semua mahasiswa beserta nilai rata-rata totalnya. Metode ini memberikan gambaran umum performa akademik semua mahasiswa dalam daftar. Dan kesimpulannya, kelas linked list mahasiswa berfungsi sebagai pengolah data mahasiswa secara dinamis tanpa menggunakan array. Baik, saya di sini akan menjelaskan fungsi dari kode class main, yaitu bagian import dan struktur kelas. Import Java ke scanner.
Terus public class main. Program menggunakan class scanner dari pustaka Java Util untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Semua proses dijalankan dalam metode main tutup kurung yang berfungsi sebagai titik masuk program entry point. Yang kedua, metode input nilai atau scanner. Metode ini dibuat untuk meminta pengguna menginput nilai mahasiswa per mata kuliah. Fungsinya agar proses pengisian nilai tidak bercampur di dalam main, supaya program lebih rapi dan modular. Terus yang selanjutnya, bagian utama program main method itu ada inisialisasi objek scanner, new scanner system in linked list mahasiswa, new linked list mahasiswa. Terus scanner digunakan untuk membaca input. List mahasiswa adalah objek dari kelas linked list mahasiswa yang akan menyimpan kumpulan data mahasiswa. Terus ada tampilan menu utama. Program akan menampilkan menu berulang kali hingga pengguna memilih opsi keluar. Baik, saya sekarang akan menjelaskan tiap menu. Tambahan mahasiswa. Menu ini berguna sebagai untuk menambahkan mahasiswa baru. Lanjut, tampilan data nilai lengkap. Fungsinya adalah menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan di linked list, lengkap dengan nilai dan rata-rata. Jika list kosong, program menampilkan linked list mahasiswa kosong. Terus ada hapus mahasiswa. Seperti pada namanya, menu ini berguna sebagai menghapus list mahasiswa yang sudah kita masukkan. Terus ada lagi cari mahasiswa berdasarkan NIM. Seperti pada namanya, menu ini berguna sebagai mencari mahasiswa sebagai NIM. Terus lihat rata-rata nilai semua mahasiswa. Fungsi ini menampilkan seluruh mahasiswa dengan nilai rata-rata, letaknya dalam format tabel sederhana misalnya. Terus ada keluar. Nah, menu ini digunakan untuk keluar atau menyelesaikan program. Terus kesimpulan program kelas main berperan sebagai pengendali utama seluruh sistem manajemen data mahasiswa berbasis linked list. Program ini menyediakan antarmuka sebagai berbasis teks yang memungkinkan pengguna untuk menambah, menampilkan, mencari, dan menghapus data mahasiswa. Terus menghitung rata-rata nilai tiap mahasiswa dan mengelola data secara dinamis tanpa batasan ukuran seperti array biasa. Baik, saya telah menyelesaikan pelaksanaan pembuatan program manajemen data mahasiswa berbasis linked list. Melalui praktikum ini, saya memperoleh pemahaman mengenai konsep struktur data linked list, serta menerapkan pemrograman berbasis objek OOP menggunakan bahasa Java. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga kalian semua bisa memahami yang saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.